Ini mungkin juga Ibu Mega udah kesel nih, gue disindir-sindir nggak pro mak disuruh rebus-rebus doang. Nah sekarang saya mau tunjukkan bahwa saya juga tahu tuh apa yang jadi permainan minyak goreng sehingga saya terpaksa harus kukus-kukus doang, rebus-rebus. Karena Ibu Mega juga merasa kurang ajar nih, saya mau bikin nasi goreng kok minyaknya hilang gitu. Kira-kira itu kalau kita mau anggap ini sebagai satu teater besar, Ibu Mega pasti ingin membantu mak-mak supaya mak-mak tahu bahwa kenapa Ibu Mega itu bicara tentang rebus-rebusan, karena memang minyak itu langka dan akhirnya Ibu Mega perintahkan. Kira-kira begitu. Pak Jaksa, Anda kan juga petugas partai, maka coba periksa dulu tuh. Jadi ini yang kita sebut interplay power di dalam istana itu mulai berlangsung. Dan kita tuntut lebih jauh apa pertanggungjawaban Pak Menteri Perdagangan tuh. Jangan sampai pada soal dirjen doang tuh. Demikian juga pada Wilmar itu jangan cuma soal komisaris tuh yang dijadikan tersangka tuh. Kan ini struktur ekonomi politik dari sawit itu melibatkan kekuasaan dan pebisnis tuh. Jadi kalau main-main izin impor itu pasti ya, ada kekuasaan yang lebih tinggi dari sekedar dirjen. Di korporasi juga itu ada kekuasaan yang lebih tinggi dari sekedar seorang komisaris gitu kan. Jadi kita anggap aja bahwa ini pintu yang dibuka oleh Jaksa Agung sehingga orang juga mulai kenapa nggak KPK ya? Artinya orang nggak percaya lagi KPK tuh. Kalau KPK mungkin transaksinya bisa berlipat-lipat di bawah meja. Jadi orang akhirnya balik pada Kejaksaan Agung dan orang masih ingat bahwa Jaksa Agung itu dekat dengan PDIP. Nah itu kisi-kisi itu yang silahkan dianalisis ya. Iya. Halo, apa kabar? Senang sekali saya Sebenarnya Arif sama Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua. Ada yang masih kesusahan cari minyak goreng ya? Itu ya, Bung Rocky katanya kemarin saya baca artikelnya di mana di salah satu media CNN atau di mana katanya cari minyak goreng curah itu kayak cari di jarum seperti jarum ditumpukan jerami gitu. Saking susahnya. Rupanya sekarang ini yang main memang orang dalam di Kementerian Perdagangan sendiri. Repot kalau kayak gini, Bung Rocky. Ya akhirnya mulai terbuka bahwa ada permainan izin impor dan itu pasti neko-neko di kalangan dalam. Mama tentu senang, tapi bukan itu soalnya. Mama ingin lebih jauh. Masa dirjen kira-kira begitu kan pertanyaan Mama. Masa seorang dirjen bisa membuat keputusan yang raja? Dirjen kan pelaksana teknis aja. Jadi orang mulai mempersoalkan bahwa di atas dirjen ada menteri itu. Nah karena itu kemarin saya baca Jaksa Agung langsung bikin konferensi pers menjawab wartawan bahwa oke, kalau menterinya ternyata ada sangkutannya kita akan periksa juga. Tapi kira-kira itu sinyalnya. Tapi lebih dari itu saya baca kok kan minyak sawit ini kan kartel. Tapi kenapa nggak ada nama Sinarmas di situ? Itu juga pertanyaan publik tuh. Kok Wilmar dan beberapa, padahal ada Sinarmas juga yang kita tahu dekat dengan istana. Tapi itu tetap pertanyaan, nanti akan dijawab tentu oleh Jaksa Agung karena pers akan tuntut, dibuka semuanya tuh. Mungkin termasuk Menko Perekonomian yang adalah ketua Dewan Pengarah di soal dana sawit segala macam gitu. Jadi ini satu BPDKS ya itu badannya itu loh. Tapi kita mungkin juga bisa lihat lebih jauh bahwa kan Jaksa Agung ini adalah proksi dari PDIP itu Ibu Mega. Ini mungkin juga Ibu Mega udah kesel nih, gue disindir-sindir nggak pro mak disuruh rebus-rebus doang. Nah sekarang saya mau tunjukkan bahwa saya juga tahu tuh apa yang jadi permainan minyak goreng sehingga saya terpaksa harus kukus-kukus doang, rebus-rebus. Karena Ibu Mega juga merasa kurang ajar nih, saya mau bikin nasi goreng kok
minyaknya hilang gitu. Kira-kira itu kalau kita mau anggap ini sebagai satu teater besar, Ibu Mega pasti ingin membantu mak-mak supaya mak-mak tahu bahwa kenapa Ibu Mega itu bicara tentang rebus-rebusan, karena memang minyak itu langka dan akhirnya Ibu Mega perintahkan. Kira-kira begitu. Pak Jaksa, Anda kan juga petugas partai, maka coba periksa dulu tuh. Jadi ini yang kita sebut interplay power di dalam istana itu mulai berlangsung, dan kita tuntut lebih jauh apa pertanggungjawaban Pak Menteri Perdagangan tuh, jangan sampai pada soal dirjen doang tuh. Demikian juga pada Wilmar itu jangan cuma soal komisaris tuh yang dijadikan tersangka tuh. Kan ini struktur ekonomi politik dari sawit itu melibatkan kekuasaan dan pebisnis tuh. Jadi kalau main-main izin impor itu pasti ya ada kekuasaan yang lebih tinggi dari sekedar dirjen. Di korporasi juga itu ada kekuasaan yang lebih tinggi dari sekedar seorang komisaris gitu kan. Jadi kita anggap aja bahwa ini pintu yang dibuka oleh Jaksa Agung sehingga orang juga mulai kenapa nggak KPK ya? Artinya orang nggak percaya lagi KPK tuh. Kalau KPK mungkin transaksinya bisa berlipat-lipat di bawah meja. Jadi orang akhirnya balik pada Kejaksaan Agung, dan orang masih ingat bahwa Jaksa Agung itu dekat dengan PDIP. Nah itu kisi-kisi itu yang silahkan dianalisis ya. Iya. Kayaknya menarik kan. Kalau kita lihat soal kasus begini kan ada tiga tingkatnya, polisi, KPK atau Kejaksaan Agung. Nah tapi ini Kejaksaan Agung yang langsung ambil alih gitu. Ya memang sejak pagi udah berembus itu, saya udah mendapat kabar bencana itu, dan baru kemudian sorenya muncul pengumuman itu. Dan kita ingatkan pada waktu Anda kalau nggak salah yang cerita atau siapa pernah dengar bahwa dalam sebuah rapat gitu ketika Pak Lutfi menyatakan bahwa ya dia tahu siapa pemain-pemainnya, tapi kalau saya ngomong di sini saya nggak tahu siapa kawan siapa lawan gitu. Itu kan situasinya seperti itu ya, sudah. Iya. Ya mungkin nanti 2 hari ke depan itu akan ada bocoran-bocoran sebetulnya notulasi rapat bagaimana sih sehingga Pak Jokowi menyuruh Menteri Perdagangan Lutfi untuk membereskan, tapi Lutfi ragu-ragu karena dia nggak tahu bocor apa enggak infonya, siapa kawan siapa lawan di ruang rapat. Jadi semua pembicaraan di istana itu pasti akan bocor karena nggak ada soal juga, karena itu kan untuk menunjukkan proses-proses yang menyebabkan kebijakan minyak goreng itu sampai sekarang nggak bisa diatasi oleh pemerintah tuh, sehingga harus ada yang dikorbankan, ditangkap, soalnya hanya itu soalnya, tapi jauh lebih besar dari itu. Dan Pak Jokowi mungkin juga mungkin dia nggak tahu bahwa nanti Ibu Mega akan minta Jaksa Agung bergerak lebih cepat gitu kan. Jadi kita juga mau tahu apa reaksi Pak Jokowi itu, apa mau melindungi atau menganggap ini proses hukum biasa, atau bingung sehingga datang dengan statement yang agak aneh lagi nanti kan ya. Itu kita lagi tunggu statement Pak Jokowi nanti sore mungkin. Ya. Nah mundur sedikit kan, kita ingat pada waktu rapat kerja tanggal 17 Maret dengan Komisi 4 ya seingat saya, Komisi 4 seingat saya. Itu kan Pak Lutfi waktu itu ketika lagi sedang berbicara kemudian dibisiki oleh Dirjen Dirjen Perdagangan Luar Negeri ini yang bahwa hari Senin nanti sudah akan ada tersangkanya gitu. Dan kemudian ternyata sampai hari Senin tidak ada pengumuman itu, dan polisi pada waktu mengaku belum ada tersangkanya, dan media itu menjadikan agenda loh Bung Rocky, setiap Senin berikutnya kemudian ditagih lagi oleh media, bahkan media-media konvensional seperti Kompas juga melakukan hal yang sama gitu ya. Enggak, kalau orang Betawi bilang kagak sari-sarinya gitu. Nagih terus, ini sudah Senin berikutnya kok belum ada tersangka. Nah, tiba-tiba muncul tersangka itu dari kejaksaan dan baru sekarang. Jadi kita tahu sebenarnya ada tarik menarik yang luar biasa gitu untuk menentukan siapa yang jadi tersangkanya itu. Ya itu kalau kita rekonstruksi, kita mau ingin tahu kenapa nggak dari awal polisi aja kan ada permintaan rakyat, Presiden juga minta supaya diusut mafianya. Kan polisi bilang nggak ada mafia di situ tuh, kita udah periksa tuh. Kan itu fakta yang pertama adalah membuktikan adanya mafia, lalu di situ diusut follow the money itu. Dari mana itu? Dari permainan izin impor segala macam tuh. Juga orang tunggu kok KPK nggak kasih reaksi ya. Jadi sebetulnya berhari-hari, berminggu-minggu teater ini dipersiapkan supaya nanti kalau keluar kira-kira harus ada yang dikorbankan. Tetapi orang tetap ingin agar supaya dibuka tuh apa sebetulnya isi pembicaraan di dalam sidang-sidang kabinet sehingga ini tertunda-tunda. Kenapa bisikan dari menteri seorang
dirjen itu dianggap bisa membahayakan isi kabinet tuh. Nah itu terbaca dari kegelisahan Menteri Perdagangan kan yang berminggu-minggu entah apa ke DPR cuma ngadu doang tuh, ke publik nggak berani, diuber mama akhirnya dia kabur kan di mobil. Jadi terlihat nih teaternya dipersiapkan. Nah mungkin Ibu Mega udah nggak tahan, ya udahlah daripada KPK atau polisi sudah, saya juga punya peralatan kok namanya kejaksaan tuh. Kan itu analisis begitu harusnya kan. Tapi nanti impact-nya tentu lebih jauh tuh, dan kita akan lihat bahwa permainan kartel ini harus juga dibuka di DPR tuh sebagai mungkin ada panja atau pansus. Itu yang kita dorong sebetulnya supaya jangan ada dusta di antara mereka, bukan di antara kita. Ya kita senang kalau memang betul ya, kalau memang betul Bu Mega yang melakukan itu, karena ya memang itu gunanya kekuasaan itu ya, bekerja untuk untuk kesejahteraan rakyat, dan juga untuk ada kalau ada penyimpangan jadi sikat kan, begitu itu gunanya orang menjadi berkuasa kan. Iya kan, orang nunggu ini kalau Ibu Mega lagi pasang betul-betul wajah keras terhadap istana, itu pasti ada impactnya kan, kita udah hafal kan. Ibu Mega selalu punya senjata rahasia lah, dan yang kita banggakan dari Ibu Mega. Diam-diam dia tahu apa yang namanya politik, dia tahu ini orang apa sih, ini coba disentil dikit lah. Nah ini sentilannya memang agak berat nih. Dan lebih berbahaya lagi kalau proses ini Jaksa Agung tidak kasih sinyal pada Presiden Jokowi, bahkan ada penangkapan. Ini soalnya nih, dan mungkin Pak Jokowi panggil lagi, nih kalian kok nggak kasih tahu sinyal dari Ibu Mega. Ini yang enaknya nih. Memang ini keterlaluan ya, kasus kartel minyak goreng ini. Pemerintah kan sebenarnya ada mewajibkan dari domestic market obligation, ya kan, 30%, dan kemudian 20 atau 30% seingat saya. Terus kemudian ada namanya domestic price obligation. Tapi akhirnya kan ngalah juga gitu, dan pemerintah terpaksa merogoh kocek untuk memberikan BLT, kan gitu. Ini kan benar-benar menunjukkan bahwa pemerintah itu memang tunduk pada kepentingan kartel ini. Dia lebih baik nyogok rakyat gitu, merogoh APBN lebih dalam daripada dia memberikan penalti pada perusahaan-perusahaan yang harusnya menjual produknya ke dalam negeri. Yaitu karena kalkulasi korporasi menganggap kita belum puas merampok sumber daya Indonesia. Dan Presiden yang sering kita terangkan diijon oleh korporasi, ya pasti kalah. Kan intinya kan begitu, dari awal kedudukan Presiden itu lemah terhadap korporasi. Bukan kita anti korporasi, korporasi itu bagus, dia melakukan akumulasi. Tapi Presiden sebagai kepala negara, apalagi kepala pemerintahan yang mampu buat kebijakan, dia mesti juga peras balik dong korporasi itu. Untuk apa? Untuk kepentingan rakyat. Jangan pajak rakyat yang dipakai untuk mengatasi dana yang nggak disetor oleh korporasi sawit kan. Jadi BLT itu betul, itu datang dari APBN yang adalah pajak kita sebetulnya tuh. Sementara korporasi dibiarkan untuk lakukan akumulasi, dan Presiden Jokowi betul-betul tunduk, taat dan patuh pada permintaan korporasi. Bukan sekedar sawit, udah sebelumnya juga ada batu bara, ada macam-macam. Itu menarik soal batu bara. Saya juga lagi terpikir begitu. Kenapa penyelesaian pada batu bara berbeda ya? Karena sebenarnya kasusnya juga sama, yang malah kalau batu bara itu meskipun tidak langsung terkena pada publik, tapi PLN yang kena, dan bagaimana dampaknya pada publik. Kenapa tidak dilakukan hal yang sama? Apakah karena pemain batu bara itu adalah banyak kan adalah para pejabat juga di lingkungan kekuasaan itu? Ya, semua tahu pola itu, dan dibebankan sebetulnya pada konsumen kan harganya kan. Jadi sekarang kita mau pastikan bahwa pemihakan pemerintah itu memang pada korporasi. Jadi seluruh beban kekacauan dan kerakusan korporasi itu dialihkan pada APBN dan segala macam tuh. Berbagai macam soal subsidi LPG, Pertamina yang sebetulnya masih punya piutang 90 triliun dan negara nggak mau bayar, lalu dibebankan pada rakyat bahwa itu akan ada kenaikan Pertalite, Pertamax segala macam itu, termasuk LPG 3 kg. Jadi kita lihat cara berpikir negara itu betul-betul berlawanan dengan perintah konstitusi. Itu sejahterakan rakyat, biar orang miskin. Ini kan semuanya dana sosial, dana yang bersifat memakmurkan orang gitu. Dan dana-dana itu yang hilang, ditilep oleh korporasi, oleh ekstraktif industri lah, gampangnya begitu kan. Kalau industri manufaktur mungkin masih ada persaingan di situ karena ditentukan oleh interplay pasar internasional. Kalau ini kan betul-betul oligarki yang sekedar mengeruk dari bumi, lalu menelan bulat-bulat sampai ke perut,
dan presiden cuma bisa usap-usap perutnya sendiri tuh sambil merasa bahwa nggak bersalah. Padahal ketentuan konstitusi bilang bahwa semua hasil bumi itu harus kembali pada kesejahteraan rakyat kan. Jadi kalau kita baca lebih filosofis, memang presiden gagal untuk menjalankan perintah konstitusi, perintah normatif dari konstitusi. Karena kelakuan yang ya bukan kelakuan korporasinya, sudah kelakuan presiden yang mesti kita persoalan. Kenapa Anda punya kekuasaan, Anda gagal untuk negosiasi minimal gitu ya, intinya. Dan batu bara ini kan sebenarnya lebih parah ya kalau dibandingkan sawit. Sawit ini walaupun tanah negara masih ada lah upaya nanam dan sebagainya. Kalau batu bara ini tinggal ngeruk gitu. Dan kemudian dan kemudian ini kita tahu yang disebut oleh Bang Rizal Ramli sebagai peng-peng kan, penguasa dan pengusaha pemain batu bara itu. Ya, ini peng-peng ini ada terus di situ tuh, dan ya memang dimanjakan. Kan soal ini problem kita kenapa dimanjakan tuh? Kita bisa jawab sendiri karena presiden udah dapat keuntungan sebelum pemilu, dana kampanye segala macam, dana 3 periode bahkan dana big data macam-macam itu kan. Tapi kita mesti selalu menganggap bahwa udah cukup dong, udah balik, masuk belum balik seluruh bahkan penggelapan pajak ada di situ Pak. Nah ini kita mau tuntut sebetulnya lebih jauh lagi pada Sri Mulyani itu. Kan Sri Mulyani yang harusnya paham bahwa jangan anggaran negara itu hanya dibebankan pada pajak, kan curangnya begitu kan. Nah, pajak-pajak mereka itu yang di outsource atau dibelari ke luar negeri segala macam, tax amnesty yang perusahaan cangkang kok nggak dikejar. Jadi itu curangnya juga Ibu Sri Mulyani. Dia dengan gampang ya udah nanti kalau anggarannya nggak cukup ya pajaknya dinaikkan. Sekarang bahkan tempurung kelapa itu dipajakin coba. Itu bagaimana mungkin nggak ada inisiatif untuk melihat sumber lain selain mewajaki industri rakyat tuh. Jadi soalnya begitu tuh. Apalagi kemarin tuh yang baru lagi apa namanya tuh e-tol. Oke. Udah e-tol ya, ada. Itu ada penjelasannya, kata pemerintah yang dipajakin bukan kita yang bayar tapi administrasinya gitu, kata buru-buru dijelaskan begitu. Tapi tetap saja menunjukkan betapa pemerintah mengkorek sana korek sini gitu untuk menaikkan pajak ini kan gitu ya. Itu intinya pemerintah nggak punya kemampuan untuk pajak yang besar, maka dipajak yang kecil-kecil ini kan. Memang banyak juga. Ya tentu aja pemerintah mesti kasih excuse. Kan excuse-nya itu menandakan bahwa dia sendiri sebetulnya nggak tega, tapi karena udah perintahnya begitu ya udah segala macam bahkan mungkin nanti ya jadi negara yang nggak punya inisiatif kan, majakin rakyat kecil kan artinya dia nggak ngerti apa yang disebut sebagai kesejahteraan. Kan pajak itu mestinya diambil dari yang besar buat yang kecil, bukan yang kecil dipajakin supaya yang besar itu lolos kan kacau itu. Jadi saya jadi teringat perbincangan kita tentang Silhead, yang menteri keuangan Prancis masa lalu yang kalau sampai ada sendal baru di depan rumah juga dipajakin, ada jendela-jendela yang bagus dipajakin. Ini cerita Anda kan begitu pada waktu, dan saya kira tiba-tiba loh, kok kita jadi masuk kembali ke Perancis di abad masa lalu ya di era kerajaan. Ya itu yang terjadi. Ya di Perancis ya. Prancis juga karena sok jago-jagoan mau perang, bangkrut negara. Kita juga begitu. Sok jago-jagoan mau bangun infrastruktur, bangkrut negara tuh. Maka akan ada pajak tempurung kelapa itu kan. Jadi nanti Ibu Sri Mulyani dianggap dikasih nama sebagai Etienne Sri Mulyani Siluet apa segala macam, kan digambarkan siluetnya aja. Orang Prancis saking bencinya pada Menteri Keuangan, maka di publik dia cuma digambarkan dalam bentuk hitam putih itu. Nah kita nggak ingin Ibu Sri Mulyani juga, Sri Mulyani mana? Sri Mulyani siluet gitu. Cuman siluetnya aja yang dipaparkan. Saya bukan menginginkan itu terjadi, tapi menginginkan Sri Mulyani sebagai orang yang punya kemampuan untuk berpikir konseptual tentang keuangan negara, mestinya datang ke publik mengatakan problemnya tuh, jangan ngeluh-ngeluh ke IMF aja atau ke World Bank kan itu kacaunya. Silhead nanti dianggap Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ada dan tiada lah gitu dia. Kan sih begitu. Oke, tapi memang kelihatan pemburukan dari sisi keuangan. Ini Menteri SDM ini, saya kira ini bagian dari supaya dia nggak ditegur lagi pemerintah, ngomong dong pada rakyat. Ini sekarang dia udah ngomong bahwa kalau dipertahankan terus ini dengan harga BBM di internasional dan juga energi, itu subsidi BBM itu berpotensi bengkak hingga 320 triliun. Ini
Menteri SDM, gue udah ngomong loh. Jadi kalau gue sebentar lagi naikin harga-harga BBM dan LPG, gue jangan dimarahin lagi di kabinet. Kira-kira gitu yang mungkin pesan dari Menteri SDM nih. Ya iya kan, kalau kita mending kita ikuti analis internasional yang menganggap Pertamina itu kalau dalam mungkin 70 hari ke depan piutangnya nggak dibayar pemerintah, itu dia nggak tahu mau ambil utang dari mana lagi itu kan. Ya itu artinya industri ini mesti mikirin mau bangkrut Pertamina atau dia naikin dengan konsekuensi kemarahan rakyat atau barang itu betul-betul hilang dari pasaran tuh karena nggak ada lagi apa namanya dia bisa beli dengan uang yang nggak ada, hal yang sangat pokok itu. Tapi ini soal daya beli rakyat juga tuh, dan kita tahu bahwa minyak itu adalah hal yang paling peka untuk menimbulkan konflik politik tuh. Jadi sebetul SDM udah buka bahwa memang itu 400 triliun udah defisit, atau dia bilang 300 yang mungkin 320 triliun, Bung. Ya, 320 triliun. Ya, 30 triliun, dan pemerintah mau bagaimana caranya tuh buat atas itu tuh. Paling nggak dalam 30 hari ke depan kan stoknya mesti ada tuh. Jadi kekacauan itu menimbulkan wajah Ibu Sri Mulyani sebelum disebut sebagai siluet, udah kelihatan siluet juga sebetulnya kan, karena dia pusing terus kan, memikirkan bagaimana memperoleh dana untuk nyelamatin kebutuhan cash flow dari Pertamina itu. Ya. Oke, nah kalau kita hitung ya, Bung Rocky, kan kewajiban baru bayar bunga utang saja kan setiap tahunnya kemarin seperti disebutkan oleh Pak JK dan juga diproyeksikan oleh Departemen Keuangan 440-an triliun gitu. Kemudian kalau ini subsidi minyak itu 320 triliun. Nah, APBN kita kan sekitar 2000-an gitu. Ini hampir 700 juta aja udah untuk hal-hal yang dalam hal ini tidak terlalu produktif kan gitu. Kita bisa membayangkan ini memang betul-betul APBN kita ini babak belur. Belum lagi diambil juga BLT minyak goreng juga dari APBN gitu. Jadi jadi belum lagi kalau diambil lagi dengan untuk ibu kota negara itu katanya 20%. 20% itu kan berarti total dari 466 triliun sekitar 93 triliun. Jadi sebenarnya udah habis untuk yang sebegitu APBN kita. Itu anehnya, balik lagi pada Sri Mulyani. Dia tahu di atas kertas dia lihat lalu lintas uang itu fiktif semua sebetulnya. Tapi dia selalu ingin seolah-olah nggak ada persoalan, sehingga dia akan pusing nyari uangnya dari mana. Misalnya ya IKN itu kan 400 triliun atau mungkin membengkak sampai 800 triliun. Ya bikin aja istana, jangan bikin ibu kota baru kan. Kan idenya gampang tuh, supaya Pak Jokowi nggak kehilangan muka. Ya oke, ternyata yang dibuat bukan ibu kota baru, tapi istana baru di Kalimantan. Kan itu sedikit banget kan ya. Mungkin ya 200 miliar juga udah bisa bikin istana di situ kan. Itu kan cuma tempat presiden beristirahat 3 bulan sekali ke situ, rapat kabinet di situ. Nah, ada istana di Aceh, ada istana di Papua. Supaya kita banyak istana, jangan ibu kota. Ibu kota itu gila kan, sekian ratus triliun. Kan ide itu sebetulnya bisa kita usulkan. Kalau orang bilang, saudara FNN Rocky Gerung nggak kasih solusi pada ikan. Oke, sekarang kita solusi. Oke, silakan Pak Presiden, untuk memuaskan ego Anda, silakan bikin istana di Kalimantan tuh, silakan bikin istana di semua pulau Indonesia, dan itu sangat sederhana, bukan ibu kota dipindahkan dengan bawa orang ke situ tuh. Jadi itu yang mesti ada di kepala Sri Mulyani juga tuh. Dan hal-hal ini kan hal yang bisa diucapkan pada presiden kan. Ya. Nah, kemungkinan ini yang masih kita bisa hitung, tapi kita tahu bahwa nggak mungkin terjadi karena presiden udah keburu berambisi dan bikin transaksi dengan pemodal dan pemodal kabur, dan sinyal dari luar negeri menganggap Indonesia akan bangkrut justru oleh IKN. Iya. Oke, jangan lupa tetap 0%.